Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel Oknum Jelata. Bersama kami, Duo Gabut. Nama saya Cinta. Nama saya Alex. Alex kok ya. Awak. Ini host satu ini nih, host Oknum Jelata yang kemarin menghilang, tidak muncul karena kesibukan yang so sibuk. Iya. Jadwal syuting banyak. Terus kita mau ngapain nih? Nah, sekarang muncul-muncul cuma pakai kaos. Jadi ini hari ini nih, apa nih yang kita bahas nih, Kak? Oh, nggak boleh. Hah? Kita bahas hashtag kabur aja dulu. Oh, jadi temanya bahas hashtag kabur aja dulu. Itu Ya. hashtag kabur aja dulu itu apa sih? Ya bagi kita yang suka kabur, suka menghilang, gitu ya. Atau mungkin Celeng nggak itu leng. Hashtag kabur aja dulu tuh banyak mahasiswa atau lulusan Indonesia itu yang kerja di luar negeri. Celeng. Oh, nggak boleh curhat, nggak boleh curhat. Ini nggak boleh curhat. Nggak. Oh, kan Anda yang dikaburin, bukan kabur aja dulu. Oh, nggak gitu, nggak gitu. Nah, ini nih asal mulanya hashtag kabur aja dulu tuh gimana sih, Kak? Ada yang tahu nggak sih? Ya sedikit sepengetahuanku ya, kalau di sosmed ya, hashtag kabur aja dulu itu kan mulainya sejak itu yang biru-biru ada peringatan darurat tuh loh. Benar nggak sih? Apa biru-biru peringatan darurat? Alah, yang peringatan darurat Indonesia apa itu? Indonesia baik-baik saja atau Indonesia tidak baik-baik saja tuh. Makanya kan terus ada hashtag kabur aja dulu. Emang itu ya? Kali. Yakin? Ngomong by data loh ini. Nggak tahu sih. Katanya nggak usah by data, ya kan? Kita di sini suruh ngocol. Ya, kan bebas. Asal banget ya kan? Nggak tahu aku. Setahuku sih itu yang rame. Kalau misalnya salah ya tolong di komen. Maklum lah ya. Kita kan harus pocokan. Kita harus pocokan. Data baru dikasih 15 menit yang lalu, ya kan, suruh baca, ini apa ini, pembukaan 5 menit, tuh. Gitu. 5 menit kita suruh buka apaan tuh, resleting juga. Makanya. Nggak nyampe 5 menit. Foreplay dulu kali ya. Foreplay dulu. Ya gitulah. Oh, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, kita harus terima kasih dulu sama sponsor kita. Penjual es teh jumbo depan kantor kita, oke? Yang tadi memberikan es teh jumbo secara cuma-cuma. Beli kita. Beli. Tadi kita beli 3, ya kan? Yang 2 tawar, yang 1 manis. Ternyata rakyatnya yang datang banyak. Ternyata banyak. Itu akhirnya beli 7. Ya tombok sih ya. Host tombok. Narasumber tombok. Ngomong-ngomong ini studio apa sih, ini panas banget nih. Hah? AC-nya dong. AC-nya dong. Tolong lah. AC-nya. Toh. Please lah. Itu 16 kok. Yang ini nyala. Kok panas banget. Ini mungkin lampu soklenya kali ya. Balik ke topik. Kabur aja dulu. Bagi kaum-kaum yang suka kabur gitu kan, kabur dari rumah, kabur dari kenyataan, kabur dari realita kehidupan, itu gak sih? Betul. Hah? Betul. Itu betul sekali, kabur dari realita kehidupan ya. Iya. Seperti apa contohnya? Ya seperti kita yang kabur dari sini 2 bulan, terus dirasani sana sini gitu kan. Yang mereka mengharapkan kita untuk hadir kembali, tapi kitanya tetap kabur aja. Tetap tidak peduli. Nggak peduli. Tetap kabur aja dulu. Oke, balik lagi nih, kita bahas hashtag kabur aja dulu. Ya. Faktor yang memicu kenapa mahasiswa atau pekerja di Indonesia itu lebih milih ke luar negeri gitu ya? Kenapa ya? Apa gajinya lebih gede? Yang pasti itu, pertama gajinya lebih besar. Yang kedua,
kesempatan kerjanya lebih banyak. Hmm. Yang ketiga, di sana tuh nggak harus daftar kerja tuh nggak harus pakai CV, terus nggak harus pakai putih hitam kayak pemerintahan Dasi sekarang, gitu merah. kan. Hah? Dasi merah, bukan? Oh, Bukan itu dewan, dewan, itu itu dewan. dewan, Oke. bukan. Jadi pakai putih hitam kayak kayak orang kalau kawinan tuh di desa namanya nyinom Eh, atau laden gitu enggak. kalau dewan yang dasi merah itu lagi ngelamar kerja. Ya kan mereka gajinya dari pajaknya kita. Lanjut, oke, lanjut. Jangan di tepi jurang. Bayar, bayar, oke. Terus apa namanya? Mungkin juga ngelihat kalau di sini tuh kan kerja kan nyari kerja juga susah. Buka lowongan kayak kemarin tuh aku ngeliat di Instagram. Apa ya? Mungkin resto atau apa gitu. Dia buka lowongan tuh 50. Hmm. Hanya 50 orang yang dibutuhkan. Tapi yang datang itu ada 1.000 lebih. Hmm. Coba, apakah karena banyak yang nganggur Atau atau nggak ada lowongan pekerjaan atau kebanyakan tuh lowongan pekerjaan tuh yang di Indonesia ya kebanyakan lebih bukan fresh graduate tapi pengalaman 2 tahun expert di bidang syaratnya ini kebanyakan gitu ya. ya kebanyakan syarat. Jadi nggak Iya. ada yang eh, dibuka lowongan pekerjaan bagi anda-anda yang nganggur di rumah sedang Oh. upil itu nggak ada. Muter-muter rambut, Ya, rambut oh kepala. ya, sama eh, tidak diutamakan apa namanya pendidikan itu nggak ada Nggak ada. di sini. Yang ada adalah 2 tahun pengalaman ngerjain orang atau ngerjain anak orang gitu. Jadi itu salah satu mirisnya di Indonesia ya. Iya, mungkin semuanya merasakan seperti itu Iya, ya. di saat kita Ekonomi teriak-teriak, sulit. iya, dan teriak-teriak kita memperjuangkan hak disabilitas untuk bisa kerja, Nah, apalagi itu? tapi di satu sisi kita juga mendisabilitaskan orang, Iya, nah, ya kan? apalagi itu. Sekarang kalau kita ngomong disabilitas, mereka itu kan juga butuh pekerjaan ya. Apakah orang-orang disabilitas itu nggak akan tua, nggak pengen punya keluarga, nggak pengen punya istri, anak, terus kehidupannya gimana, bayar listrik, prabayar yang bunyi tit, tit gitu terus nyala merah gitu, itu kan mereka juga Oh butuh. iya, makanya. Kalau kalau lowongan pekerjaannya nggak setara bagi mereka juga, ya kasihan lah ya, Iya, kasih kesempatan lah. tapi itu balik lagi di satu sisi kita mendisabilitaskan orang gitu. Jadi kayak lowongan kerja tuh ada Maksimal pembatasan 35 umur. tahun, Iya, penampilan menarik, tubuh betul. proporsional, rambut harus belah pinggir. Iya, padahal yang 35 tahun ke atas juga butuh kerja, Oh juga butuh iya, makan. iya. Tapi hashtagnya kita tadi kabur aja dulu loh. Iya, Kenapa kita bahasnya di situ? makanya banyak yang kabur karena di Terima kasih Indonesia sponsor. Terus lanjut. sponsor. Karena di Indonesia pembatasannya banyak kan gitu. Iya. Ini harganya 2.500. Ini 3.000, beda 500. Ya karena ini tawar, Tawar itu ini manis. Lanjut. Terus Terus. apa? Baca dong makannya. Iya. Apa yang dipakai? Kita nggak punya iya. prompter. Belum ada sponsor. Oh iya, ya. Belum monet. Terus apa ini ya? Data jumlah mahasiswa dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Nah, sekarang kita lihat seperti Hong Kong. Pekerja migran Indonesia itu banyak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu bisa urunan untuk mendatangkan Denny Caknan ke sana loh. Jadi suke loh. Ya lanjut ngomong aku lagi WA. Terus lanjut ngomong. Terus Nah, aku WA dulu. berarti coba pekerja yang ada di Indonesia itu ya toh urunan atau bikin konser gitu ya enggak di. Ya bukan urunan juga sih, tapi tiketing ya. Nah, konser ya. Nah, juga kesempatan kerja di sana itu tuh banyak dari yang tukang sapu lah, misal ya, mohon maaf ya, bukan mengecil artikan ya, ataupun tukang cuci piring, pekerja part time. Kok Anda diskriminasi gitu?
Oh enggak. Istilahnya dari pekerjaan yang super sepele pun. Nggak bisa, itu diskriminasi itu. Oh enggak. Maksudnya adalah misalnya anak Itu tetap kuliah diskriminasi. nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Misalnya anak kuliah yang di sana mereka pengen nyari tambahan uang saku, mereka bisa nyuci piring itu part time ataupun mereka mungkin jadi tukang sapu itu bisa atau buangin sampah itu bisa dan mereka dibayarnya juga per jam. Itu yang di mana tuh? Yang di luar negeri? Luar negeri dong. Di Indonesia nggak ya? Emang bisa ya tukang sampah yang pakai truk yang baknya lubang itu part time bisa. Bisa. Terus yang sampahnya keluar-keluar itu bisa. Bisa. Sampahnya keluar-keluar tuh apa? Iya, itu kan baknya. Oh, baknya. Itu kan bagus banget ya kalau yang di Iya. sini. Benar, Jadi kan benar. ada ventilasinya yang dimana itu sampah bisa keluar ke jalanan gitu kan. Berarti itu sukanya ya? Sukanya kerja di luar negeri tuh gitu, gaji besar, Pasti. tunjangan. Tapi kan pajaknya tinggi di sana. Loh betul. Tapi nyatanya juga mereka bisa kerja sehari dari pagi sampai malam itu pindah ke 2 tempat atau 3 tempat nyatanya bisa, Itu masih bisa ya? masih bisa. Jadi nggak ada hambatan di Dan sana misalnya, juga. oh aku cuma bisanya kerja di Sabtu Minggu aja, hari Senin sampai hari Jumat aku kuliah misalnya, itu bisa, Tapi kan di situ juga ada tantangannya juga, ada Pasti. culture shock ya kan? pasti, Jadi kayak kita harus ini siapa sih yang WA terus ya dari tadi? Oke. pasti. Terus kayak yang kita harus beradaptasi di lingkungan baru, Oh pasti bahasanya dong. baru. Bentar ya. Saya gue video. Terus aja. Saya WA, aku juga mau ya. Oh ya, Kita WA-an dulu aja. sebentar. Aku balesin Mm-mm. sayangku dulu sebentar. Wih, tugas sih, woi. Yo, Ya. biarin dong. Udah, ntar aja, biarin aja. Apa itu? Di mana tadi? Eh. Ayo kita bahas lagi. Bentar. Ya udah nggak mau dulu, gantian dong. Jadi kenapa gitu? Ya berarti kan sukanya di sana itu Iya. ekonominya bagus. Aku multitasking kok, bisa bikin Mungkin sambil balesin kok. apa namanya faktor politiknya juga lebih stabil daripada di Indonesia. Mungkin ya. Nggak tahu juga sih, Aku juga belum pernah ke luar negeri belum kan. pernah. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan orang Atau mungkin lebih suka. mungkin begini, kalau kita di tempat rantau atau di negara orang atau di daerah orang itu kan kita lebih survive, ya. Iya. Terutama orang Indonesia itu kan super kreatif ya kan. Mm-mm. Jadi apapun bisa jadi duit. Betul. Iya, Betul. tapi kan gitu juga kan. Mungkin di sana juga kualitas hidupnya jadi lebih baik daripada di Indonesia. Kita bukan ngejelekin Oh enggak Indonesia dong, ya. enggak. Kita negara tercinta. Buktinya kita masih ada di sini, nggak kabur. Ya NKRI harga mati. Terus lanjut. Tergantung yang ngasih harga. Iya sih. Soalnya nanti kita dibredel loh. Iya. Belum monet, belum ada sponsor, Terus belum ada dibredel. endorse Terus dibredel. dibredel. Sakit mentahnya ya Allah, ya Allah. Ya, terus gitu kan pendidikan di sana juga bagus. Saya dimulai terus Ya kan? Ya tadi kayak dirimu bilang pendidikan di sana bagus, terus Iya. kesempatan kerjanya banyak, nggak kayak di Indonesia. tapi kan begini, walaupun di sana bagus, yang pertama adalah ya tadi biaya tinggi, betul. Terus pastikan kita homesick ya. Kalau kita berada di daerah orang jauh dari keluarga itu kan pasti homesick. Iya, Kangen pasti. rumah, kangen masakan ibu, terus kangen temen utik-utik begitu kan. Tapi kan semua tertutup dengan gaji yang besar. Oh ya, dan bisa jajan. Gitu kan maksudnya? Iya kan? Beli es Betul, teh, gitu. betul. Terus beli nasi rames. Kan Jajan di sana lebih worth it ya? Worth it, worth it. Jajan apa nih? Terserah. Jajan Red District itu juga jajannya bagus-bagus. Katanya lo ya. Tapi kan gini, ya kayak itu jadi pekerja migran itu juga kan ada rentan risiko kan. Oh iya, pasti. Terus adaptasinya susah. Mungkin resikonya kayak diculik tante-tante gitu.
Ya mungkin itu resiko indah kayaknya. Nggak mau kok dipaksa. Ya mau kan gitu ya. Wis. Ada cobaan ya dicobain. Oh, iya. Kan gitu. Maksudnya kan kenapa tidak berusaha untuk membetulkan ya ekonomi di Indonesia gitu kan Ya, supaya mungkin orang-orang lebih betah gitu di Indonesia. ya mungkin gini ya, melihatnya adalah memang di sana itu jauh dari keluarga, gaya hidupnya bukan gaya hidup ding, apa namanya, kebutuhan hidupnya tinggi. Terus kemudian kita pasti akan kena homesick jauh dari keluarga. Tetapi kans untuk kita mendapatkan hasil yang lebih besar, kita bisa nabung, kita bisa ngirim keluarga yang di rumah itu lebih besar dibanding kita kerja di Indonesia dengan gaji UMK. Dan kita lihat gaji UMK di masing-masing daerah itu kan berbeda, ya kan? Iya. Besarannya dari berapa ya? 1,7 atau 2 juta sekian sampai berapa gitu kan. Nah, itu kan Masih beda-beda. banyak kok yang rendah. Nah ya justru itulah mungkin dengan gaji segitu belum nyicil beat gitu kan, Mio, DP 500 betul. cicilannya sejuta. enggak lah, kita ambil yang panjang 3 tahun 3 tahun 36 tahun 36 bulan KPR Beat ya. nah KPR beat. Terus kos anggap aja berapa ya, 500 atau 250 misalnya, yang tidur di dalam, kamar mandi di luar, atau kamar mandi di dalam, tidur di luar. Nah itu untuk misalnya untuk hidup, makan sederhana misalnya ya, makan misalnya segondok 10.000, ya masuk pagi siang sore makan segondok. Nah terus kita nabung untuk kita pribadi, kita mengirim ibu lah ya, kalau yang sudah punya keluarga ngirim istri sama anak. Nah itu mungkin sisa di dompet tinggal 300.000 gitu ya. betul nak segitu. Buat bertahan 1 bulan tuh ya. Betul nak 300.000, nak 20.000 ada. Betul. Tapi ya Kak, maksudnya dengan hashtag kabur dulu itu mungkin orang-orang hanya berpikir dampaknya itu ke individu. Ya. Padahal kalau misalkan kabur aja dulu itu dilakukan atau masif gitu ya, orang-orang lebih suka kerja di luar negeri gitu ya. Dampak negara tuh juga ada. Apa? Contohnya dampak negara nih, contekan dulu. Ya sebentar ya, tak balesin sayangku dulu. Oke, kita nungguin di chatan. Jadi dampak ke negara itu ada kayak potensi SDM terbaik itu nggak ada di Indonesia gitu. SDM terbaik itu lari ke luar negeri. Terus, Oke. Ya itu salah satunya lah. Jadi untuk membangun Indonesia kan kita juga butuh SDM terbaik ya. Betul. Kalau banyaknya ke luar negeri ya kita gimana cara mengembangkan Indonesia gitu kan? Betul. Nah, enak itu apa yang menurut dirimu deh, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak hashtag kabur aja dulu itu tidak mencuat, maksudnya tidak jadi tren lah. Yang pertama adalah Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas. Terbukti adalah mahasiswa Indonesia yang di luar itu mereka yang nyampe ke master, ke profesor, terus kemudian ke penelitian itu banyak. Banyak. Nah, yang kedua adalah bagi mereka yang pekerja migran pun mereka itu saya pernah lihat di YouTube kalau nggak salah atau di TikTok ya, ada warga Indonesia yang migrasi untuk bekerja di sana yang akhirnya beliau itu punya lahan pertanian sampai 5 hektar. Oh, di sana? Di Jepang. Oh. Dan itu malah dia jadi pengusaha ya? Ya, dan dia itu bajak sendiri gitu loh. Bajak sendiri kan di sana pakai traktor, di sini pakai kebun. Masih dengan kebun. Karena mahal traktor. Nah, itu dia. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu tuh yang bukan harus ya. Nanti kan seharusnya nanti divisi seharusnya, ya kan. Mungkin yang lebih diperhatikan lagi bahwa menghargai seseorang itu tuh perlu di Indonesia.
Dalam artian bukan harga lu berapa, gua beli, enggak, Hmm. bukan. Cuman lihat dulu dari pemikiran seseorang itu seperti apa. Karena kan kalau di sini lebih sering ke, oh kamu bawaannya siapa, masukin. Tapi memang nggak bisa kerja. Iya, tapi gini, iya itu salah satu langkah. Ya. Dan menurutku juga salah satu langkah lainnya adalah ya menghapuskan atau ya gimana caranya menghapuskan yang pembatasan umur. Benar. Nah, Kalau pembatasan umur itu tidak ada, semua yang masih produktif bisa produktif gitu kan. iya, iya, Daya iya. beli pun jadi meningkat gitu Iya. kan, ekonomi di Indonesia jadi lebih bagus gitu kalau Iya. misalnya tidak ada pembatasan kerja karena semuanya produktif gitu kan. Setuju, setuju. Karena apakah yang dari umur 17 sampai dengan 35 aja yang boleh produktif? Iya makanya. Yang lebih dari itu tidak boleh produktif. Ya semuanya butuh produktif sampai dengan mereka ingin pensiun. Orang pensiun itu apa sih? Iya, Yang dicari, mereka kan sudah punya tabungan, mungkin deposito betul. yang bunganya bisa buat hidup sebulan. Atau mungkin punya lahan buat bertani, kan Nah, gitu mungkin ya. begitu. Itu pun Ataupun, kalau kayak gitu pun masih dibilang produktif. nah iya, tetap. Nah, ya ngomong apa ya? Jadi menurutku tuh kalau misalkan Karena begini loh, orang mau ngomong apapun ya, seharusnya begini atau sebaiknya seperti ini, betul. Tapi realita di lapangan itu mengatakan yang berbeda. iya makanya jadi pemerintah tolong hapuskan pembatasan umur. Ini kan gitu. Betul. Karena Dan gini, tolong pemerintah, bagi orang-orang yang mau berusaha itu kasih kesempatan selebar-lebarnya, jangan ditakuti oleh pajak, 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 dan pajak. betul. Karena Gimana? semuanya dipajaki, kita ya bingung. Iya, berarti kan kontradiktif sama programnya pemerintah ya. Pemerintah pengen masyarakatnya bisa membuka lapangan kerja sendiri. Betul. Tapi begitu memulai sudah diteror pajak, pajak dan pajak. Kalau Kan kerja gitu. pun juga kena pajak, PPh. Nah, iya. PPN kena nggak sih? Nggak, pegawai? Nggak ya? PPh ya? Gitu. PN kan barang. Oh, barang ya, 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 ya. Nah, itu perlu dipikirkan lah ya. Ya, ya. Gitu. Pembatasan umur dihilangkan sama Setuju, setuju. Sebenarnya lebih ke penyamarataan. Nah, penyamarataan bahwa semua warga Indonesia itu berhak untuk bekerja, warga Indonesia itu berhak untuk mendapatkan hasil, warga Indonesia itu berhak untuk makmur dan bahagia. Jangan makmur itu hanya milik segelintir pejabat. iya. Oh, itu makmur semua, tidak segelintir. Oh iya, ya, 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 Iya. maksudnya itu. Karena yang menggerakkan ekonomi Indonesia itu 6%. Iya, makanya. Itu kan pengusaha. Betul. Pengusaha yang gede-gede. Betul. Nah, tapi kan ya kalau kita lihat yang tidak masuk ke 6% itu kan ya jabat. Betul. Yang LHKPN-nya kan dikit, Oh, tapi iya. lainnya itu atas nama orang. Makanya. Oke. Itu pembahasan kita kali ini. Jadi Udah, kita pengennya sih, cuma gitu, Cok. iya dong, mau ngapain lagi gitu. Hah? Jadi kita rangkum ya. Oke, Kita pengennya kok cuma sebentar? iya, Aku kira kita akan ngobrol 24 jam itu gitu. buat next aja kan, tunggu penontonnya banyak apa enggak. Kalau enggak banyak kita tutup channelnya. Kalau banyak kita terusin. Ya harus banyak lah. Bikin kita ngobrol 24 jam. Iya, jangan. Oh enggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak, jangan dia aja. Kan gitu. Jadi rangkumannya apa nih, Kak? Dari obrolan tadi nih, kesimpulannya dari obrolan tadi. Jangan kabur aja dulu. Mari kita usahakan bersama di Indonesia bahwa ini tanah air kita berhak untuk tinggal di sini, kita berhak untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia, kita berhak untuk membuat lapangan pekerjaan di Indonesia, mulai dari diri kita sendiri. Bahwa lapangan pekerjaan ini kita buat, kita ciptakan, ya kita samakan sama yang di luar. Dalam artian adalah dari segi menghargai seseorang, jangan batasi umur seseorang, semua boleh bekerja, lihat skillnya, jangan lihat
gantengnya gitu kan, skillnya, gantengnya. Jadi Ya gitulah. hashtag kabur aja dulu diganti stay and fight. Terima kasih teman-teman. Sebentar toh, kok stay and fight sih? Jangan dong. Apa? Pakai bahasa Indonesia dong. Oke, bertahan dan berjuang. Enggak, jangan bertahan dong. Tinggal dan berjuang. Terserah lu lah mau bikin apaan kan? Enggak dong. Terus Enggak apa? dong. Tetap asik. Jangan lupa bahagia. Gitu dong. Tunggu next video dari Oknum Jelata. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.